Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, distribusi sampling. Jadi, distribusi sampling ini konsep termasuk tahapan selanjutnya ya dalam statistik dasar ya, dan nanti banyak juga dipakai dalam industri. Nah, di sini nanti pertama kita memahami namanya penarikan sampel. Kalau istilahnya sampling begitu ya. Keuntungannya apa? Kemudian ya ini keuntungannya ya, penarikan sampel atau istilahnya sampling. Kemudian kita tahu namanya sampel acak, sampel random begitu ya, untuk ngambil dari populasi. Jadi kalau kita ngambil dari populasi, kita harus acak begitu ya, karena dengan acak itu keterwakilan sampelnya pada populasi itu bisa terjadi. Kemudian distribusi min ya. Nah, distribusi dari rata-rata. Nah, distribusi ini adalah pola penyebaran data begitu ya. Nah, di sini datanya yang kita gunakan adalah data rata-rata. Jadi nanti ada beberapa sampel, masing-masing sampel itu memiliki min atau rata-rata. Ya. Kemudian di samping min ya, nanti juga ada proporsi. Jadi dari sampel 1, 2 dan seterusnya. Di situ kita juga punya proporsi, nilai proporsi. Nah, maka kita juga melihat distribusi proporsinya. Ya. Nah, apabila ada dua sampel ya, jadi kita punya populasi dua misalnya ya, masing-masing populasi kita ambil sampelnya. Nah, maka di sini kita akan mendapatkan suatu distribusi perbedaan begitu. Atau mungkin kita tambahkan namanya penjumlahan kalau begitu. Jadi kita mencoba mempelajari konsep dua populasi ya. Nah, masing-masing populasi itu kita ambil sampelnya begitu. Nah, sehingga kalau kita ingin membandingkan, nah, maka disebut perbedaan. Kalau kita ingin menggabungkan, maka disebut penjumlahan. Oke, nah, pertama yang harus kita pahami dulu adalah konsep dasarnya. Karena dari sini sebagai pijakan begitu ya, di ilmu statistik konsep dasar itu harus diketahui, khususnya pada arti dan istilah ataupun notasi-notasi. Nah, nanti konsep dasar, kemudian distribusi sampel. Nah, distribusi sampel yang rata-rata atau min ya, istilahnya min atau rata-rata. Kemudian distribusi sampel yang proporsi. Nah, proporsi di sini boleh dibilang semacam prosentase begitu ya. Proporsi, prosentase gitu ya. Jadi jumlah kejadian dibagi dengan total total sampelnya atau total populasinya gitu. Itu proporsi. Nah, kemudian yang dua populasi, nah di sini ada sampel yang beda. Beda rata-rata maupun proporsi. Nah, konsep dasarnya pertama, kita sudah familiar ya dengan yang namanya populasi. Nah, populasi di sini adalah banyaknya anggota atau elemen dari seluruh pengamatan kita, seluruh pengamatan, gitu. Nah, jumlahnya berapa? Kemudian ada dua macam, yakni yang jumlahnya terbatas sama yang tidak terbatas atau tak terhitung. Nah, kemudian karakteristik. Jadi populasi itu memiliki sifat atau ciri. Nah,
maka disebut sebagai karakteristik populasi. Nah, karakteristik populasi ini kita ukur, ya. Nah, namanya pengukuran karakteristik populasi, yang disebut parameter populasi. Ini konsep pertama, ya, istilah pertama, parameter populasi. Artinya, nama parameter populasi kalau kita mendengarnya, maka itu adalah nilai, ya, nilai pengukuran dari populasi, karakternya. Nah, maka disebut parameter populasi. Nah, untuk mendapatkan parameter populasi, nah, terkadang kita melakukan sensus. Bukan kita, ya, ini pemerintah biasanya. Sensus itu pemerintah. Nah, pemerintah mengumpulkan semua data populasi, ya, seluruh pengamatan, seluruh penduduk, misalnya ada namanya sensus, itu semuanya. Nah, tetapi di sini kalau dalam pekerjaan kita di perusahaan, di industri ataupun usaha kita, sensus ini memiliki kelemahan, begitu. Mahal, ya, mahal, waktunya lama, tenaganya juga besar. Nah, sehingga dalam dunia pekerjaan, industri, perusahaan ataupun usaha kita, ya, nah, kita perlu mengambil sampel dari populasi, gitu. Nah, ngambil sampel itu namanya teknik sampel atau sampling. Jadi yang kita sedang pelajari di sini adalah distribusi sampel, yakni dari distribusi data, distribusi sampel data, ya, yang kita ambil dari populasi. Nah, ini istilah yang kedua, ya, teknik sampling atau teknik sampel atau sampling adalah cara ngambil sampel dari populasi atau teknik ngambil sampel dari populasi. Nah, data yang kita ambil dari sampel ini, ya, yang dihasilkan oleh sampel, itu memiliki karakteristik sampel. Nah, itu disebut dengan statistik. Ini istilah konsep yang ketiga, statistik. Jadi, ya, nah, kalau parameter tadi adalah karakteristik dari populasi. Nah, kalau statistik ini adalah karakteristik dari sampel. Nah, cara ngambil sampel, teknik sampel, begitu. Nah, ini disebut sampling atau teknik sampling. Keuntungannya, ya, pertama lebih murah, juga waktunya bisa lebih pendek, ya. Nah, tentunya nanti ada cara atau teknik ngambil sampel, gitu. Supaya apa? Supaya akurat. Nah, nanti akan kita pelajari pada pertemuan nanti, ya, teknik sampelnya ini, supaya pengambilan sampelnya itu akurat. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi ada populasi, ya, ini populasi. Nah, populasi di sini memiliki karakteristik atau sifat atau ciri. Nah, diukur, ya, diukur. Nah, pengukurannya biasanya ini min, ya. Tanda mu ini adalah min, ya. Kemudian tanda toh ini, ya, adalah standar deviasi. Standar deviasi adalah simpangan baku, ya. Kata lainnya simpangan dari sekitar rata-rata, gitu. Nah, kemudian ini tanda ru atau p, ya. Nah, ini adalah proporsi. Nah, ini adalah ukuran karakteristik dari populasi. Nah, ini notasinya seperti ini, ya, notasinya seperti ini. Kemudian kita ambil, ya, melalui sampel, jadilah sampel. Sampel di sini juga memiliki ukuran atau nilai karakteristik. Nah, sama. Jadi di sini notasinya yang berbeda, kita buat berbeda. Pertama rata-rata atau X bar, ya. Kemudian S ini adalah standar deviasi, ya. Kemudian
ru ada topinya, di sini adalah proporsi. Nah, nilai-nilai ukuran karakteristik sampel ini disebut statistik. Kalau populasi karakteristiknya disebut parameter. Nah, kemudian cara ngambil sampelnya, ya ini disebut sampling, begitu. Maka nanti akan kita pelajari ada namanya metode sampling. Metode sampling. Nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Metode sampling ya. Nah, metodenya apa saja. Nah, ini karakteristiknya ya, notasinya. Notasinya, ini tadi sudah kita bahas ya. Nah, tentunya dalam mengambil sampel itu ya antara populasi dengan sampel ada gap. Gap itu adalah selisih ya atau perbedaan begitu ya. Nah, di sini diharapkan perbedaannya itu tidak besar, kecil, sehingga kesalahannya diharapkan atau penyimpangannya diharapkan kecil. Nah, biasanya kesalahan dari sampel ya adalah pertama karena pemilihan sampel yang salah. Respondennya tidak sesuai ya, ataupun mungkin yang ngambil data atau surveyor itu juga salah, atau mungkin kesalahan hitung, kesalahan alat untuk ngambilnya, instrumennya, kuesionernya dan lain-lain. Nah, itu bisa mengakibatkan kesalahan sampel. Nah, sampel yang mewakili representatif ya itu cirinya pertama ada jumlah minimum sampel ini ya ukuran tertentu yang memakai syarat jumlah minimum sampelnya berapa. Nah, nanti kita pelajari juga n kecil ya, n kecil itu minimumnya berapa begitu. Kemudian tandanya representatif jika errornya kecil ya. Kemudian dengan menggunakan teknik sampel tertentu atau metode sampling apa gitu yang kita gunakan. Nah, itu nanti juga kita pelajari. Nah, kemudian kalau misalnya populasinya itu tidak banyak ya atau terbatas begitu kan. Nah, maka di sini kalau kita ngambil sampel ya sebaiknya dikembalikan lagi. Sampel setelah kita ambil kita kembalikan lagi. Nah, kalau misalnya populasinya banyak, tidak terbatas ya, maka kalau kita ngambil sampel itu boleh tidak kita kembalikan tanpa pengembalian. Gitu. Ya. Nah, jadi di sini distribusi sampel itu apa? Yakni statistik. Statistik ini berarti kan nilai kan, nilai ukuran tadi, yakni apa? Bisa mean, bisa standar deviasi, bisa proporsi ya. Nah, begitu. Yang kita ambil secara acak dari populasi itu, random begitu. Nah, di mana kumpulan dari data yang sampel acak tadi, nah ini mengikuti distribusi tertentu. Distribusi itu pola penyebaran tertentu. Nah, pada umumnya distribusi yang kita gunakan nanti adalah normal, distribusi normal. Normal ya. Nah, distribusi normal itu istilahnya adalah distribusi yang umum ya. Artinya begini, sesuatu yang dianggap normal itu adalah sesuatu yang wajar, begitu ya, wajar. Kejadian dalam kehidupan ini pada dasarnya adalah normal. Artinya pola distribusinya adalah wajar, normal. Nah, kalau kita buat gambaran ya, buat gambaran distribusi normal itu bentuknya seperti ini. Nah, di sini ya. Jadi bentuknya seperti lonceng. Jadi pada umumnya kita ya ataupun kejadian suatu populasi itu akan memusat pada titik tengah di sini. Memusat di sini ya. Nah, pasti ada penyimpangan, ada yang terlalu
besar nilainya sebelah kanan sini ya. Ada yang terlalu kecil nilainya sebelah kiri sini. Begitu. Contohnya, misalnya distribusi IQ manusia ya kita. Pada umumnya manusia normal kan di sini ya. Kemudian ada yang IQ-nya tinggi sekali. Nah, dia itu menyebar di sebelah kanan sini besar. Kemudian ada yang juga rendah ya di sebelah sini, gitu. Nah, di sini disebut sebagai suatu yang normal. Oke, nah, lanjut ya. Nah, ini jadi distribusi sampel ini suatu nilai statistik ya dari sampel yang diperoleh secara random yang mengikuti suatu distribusi. Nah, biasanya normal distribusinya. Oke, contohnya, misalnya kita punya populasi ya, populasinya seperti ini. Kita mau mengambil populasi di sini dengan 13 sampel, contohnya 13 kali. Gitu. Nah, di sini sampel pertama, misalnya kita ambil 5 ya, 5 unit. Sampel yang kedua begitu 5 sampai sampel 13, 5. Contohnya, misalnya pertama kita ngambil sampel pertama ya. Nah, di sini ada 5 ya, ada 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Nah, misalnya dari sampel itu kita dapat data, misalnya ya, ini. Nah, sampel yang kedua, ini. Sampel yang ketiga, ini. Nah, di sini masing-masing sampel, ini sebagai contoh cuma 3 ya. 3. Nah, di sini kita hitung minnya. Kemudian standar deviasinya. Nah, di sini minnya average ya, average. Tuh. Ya, 4. Nah, standar deviasinya STD def ya. Dengan STD def ya. Oke, kita plot. Nah, STD def ya, STD. Ini ya STD def. Nah, kemudian sama untuk sampel 2 sama sampel 3. Nah, jadi masing-masing di sini untuk sampel yang pertama dia memiliki rata-rata ya. Nah, rata-rata. Sampel yang kedua juga sama, ketiga juga sama, di mana masing-masing sampel di sini juga memiliki simpangan baku. Gitu. Ya, distribusi sampel di sini adalah ingin mengetahui rata-rata di sini ini jadi data. Data pertama, data kedua, data ketiga. Gitu. Nah, ini ya. Maka selanjutnya kita akan mencari ininya. Rata-rata dari rata-rata, gitu. Rata-rata dari min. Juga mencari standar deviasi dari standar deviasi. Nah, apabila angka-angka ini ya, angka-angka ini kita dapatkan, maka ini disebut sebagai statistik ya, distribusi sampel. Jadi kita ngambil sampel, kemudian kita dapat rata-rata dari rata-rata. Standar deviasi dari standar deviasi. Nah, pertama kita hitung dulu ya. Distribusi sampel rata-rata atau min. Nah, kalau rata-ratanya seperti biasa, sama ya. Kita menghitungnya di sini. Di sini rata-rata dari distribusi sampel ya,
sampel. Nah, berarti ya sama, rage begitu ya, average. Nah, kita blok di sini. Ini contohnya cuma 3 ya, sampel. Jadi rata-rata dari rata-rata, artinya rata-rata dari distribusi sampel. Nah, kemudian ngitung standar deviasinya. Nah, standar deviasinya ngitungnya agak berbeda. Kita lihat di sini. Nah, standar deviasinya apabila kalau populasinya tidak banyak ya, terbatas. Nah, ini ada faktor koreksinya. Ini faktor koreksinya ini. Akar N ya. Akar N besar itu populasinya. Nah, terbatas kan berarti bisa dihitung ya, bisa dihitung. Misalnya cuma 30 ya kan. Nah, kemudian N kecil ini sampelnya yang kita ambil berapa? Gitu kan. Nah, kemudian dibagi N kecil dikurangi 1 diakarkan. Nah, ini adalah faktor koreksi apabila populasinya terbatas. Nah, kemudian di sini sama, di sini adalah standar deviasinya dari keseluruhan dibagi dengan akar N gitu. Nah, apabila populasinya banyak tak terbatas, maka faktor koreksinya tidak perlu begitu. Nah, contohnya misalnya di sini anggap saja populasinya terbatas ya. Oh, tidak terbatas ya. Nah, maka di sini hitungnya ya standar deviasinya dev ya. Deviasi dari sini ya. Nah, dari sini itu misalnya ini terbatas ya, misalnya ini terbatas, maka ini kita bagi dulu dengan akar N. Akar N. Nah, akar N itu SQRT ya. Bahasanya SQRT. Nah, N-nya ada 5 ya. N-nya ada 5 sampel ya. Sorry. Ada 3 ya. 3 sampel kan 3 sih. Ada 3 sampel. Nah, ini untuk standar deviasi yang tak terbatas ya. Ini standar deviasi populasinya tak terbatas pada populasi tidak terbatas. Tidak ada faktor koreksi. Kenapa tidak ada faktor koreksi? Karena N-nya ini besar sekali. Kalau misalnya N populasi besar, kalau dikurangi sampelnya, maka ya nilainya akan kecil sekali. Ini kan kita bagi ya, kemudian kita akarkan. Kecil sekali. Kecil sekali atau mungkin mendekati ini nanti akan sama dengan 1 begitu kan, tetap 1. Nah, kalau tidak kalau terbatas maka ya kita harus tahu jumlah populasinya berapa, sampelnya ada berapa begitu. Sementara kita menggunakan yang tak terbatas. Nah, ini. Jadi kita dapatkan rata-rata nilai ya, statistik ya. Ini anggap saja nah ini ya. Taruh sini. Nah, nilai ini adalah nilai ya, nilai dari distribusi sampel rata-rata. Jadi statistik ya, statistik dari distribusi sampel ya, rata-rata. Kenapa rata-rata? Karena kita ngambilnya dari rata-rata di sini begitu. Rata-rata ya. Nah, dari rata-rata di sini ya akan muncul suatu standar deviasi juga begitu. Nah, kelebihannya apa? Kita menggunakan distribusi sampel ini lebih akurat begitu. Kalau kita mau memprediksi populasi, nah, akan lebih akurat ya kita menggunakan distribusi sampel ya. Jadi ini baratnya beberapa lapis begitu ya, beberapa lapis. Ngambil sampel pertama, kedua, ketiga, bahkan kalau dari contoh ini adalah sampai 13 kali. Jadi akan lebih akurat dalam memprediksi populasi. Oke, nah, ini ya, ini ilustrasi gambar.
Contoh, nah, contohnya ya. Jadi misalnya kita eh, bekerja di perusahaan logam, ya. Nah, dari cetakan logam eh, ada 500 cetakan logam. Nah, rata-rata beratnya 5,02 kilo. Ya, kemudian simpangan bakunya setelah deviasi 0,3 kilo. Nah, perusahaan pun atau pabrik pun ya, mesin yang digunakan untuk membuat suatu produk itu bukan sering kali dari hasil pengukuran itu tidak selalu atau mungkin tidak sama. Nah, di sini kita lihat ada simpangan bakunya. Standar deviasinya sekian, ya 0,3 kilo. Jadi sekitar berapa? 300 gram ya, 300 gram perbedaannya simpangannya. Nah, dari informasi ini ya, kita mau memprediksi ya berapa probabilitas ya kalau misalnya ada produksi 100 cetakan logam ya. Nah, di mana dari 100 itu beratnya antara 496 sampai 500 kilo ya. Nah, berapa probabilitasnya kalau misalnya nanti kita mau memproduksi lagi 100 cetakan, nah, beratnya 496 sampai 500 kilo. Artinya di sini rata-rata kalau ibaratnya ini kan total ya dari 100 cetakan totalnya sekian, maka ya rata-ratanya kan 4,96 ya 4,96 sampai 5 kilo begitu kan. Jadi berapa beratnya yang dihasilkan dari 100 cetakan itu antara 4,96 sampai 5 kilogram. Ini kita ditanya begitu. Prediksinya berapa ya? Oke, nah, di sini diketahui dari hasil sebelumnya ya dari sampel pengamatan sebelumnya rata-ratanya ya 5,02 kilo ya ini kilo ya. Nah, kemudian standar deviasinya di sini diketahui karena populasinya terbatas ya, maka ada faktor koreksi di sini. Ya, faktor koreksi ya, oke, faktor koreksi. Oh, ini n besar ya, sorry, ini berarti di sini salah tulis ini n besar ya. Nah, ini n besar ya, sorry. Ini n besar. Nah, ini n besar ya. Oke, faktor koreksi. Nah, di sini 0,3 adalah standar deviasi ya. Kemudian sampelnya ada 100, populasinya karena terbatas ada faktor koreksi, hitung sehingga standar deviasi dari sampel kita adalah 0,027 kilo gitu. Nah, kemudian untuk menjawab prediksi probabilitas ini kita gunakan rumus standar normal atau rumus Z ya. Jadi nah, di sini ada rumus standar normal atau Z ya. Bahasa notasinya standar normal, notasinya adalah Z begitu. Standar normal begitu. Distribusinya normal ini. Kita acu distribusinya normal. Nah, ya notasinya adalah Z begitu. Nah, rumusnya Z di sini adalah nilai rata-rata. Nilai rata-ratanya di sini berarti yang sedang kita cari di sini ya. Nah, rata-ratanya 4,96 ya dikurangi dari sampel yang kita punya sebelumnya. Nah, rata-ratanya berapa? Di sini 5,02 kilo ya. Kemudian dibagi dengan standar deviasi dari sampel, distribusi sampel, yakni 0,027. Nah, sehingga sudah dapat di sini. Jadi
4,96, jadi kan ditanya berapa probabilitas antara 4,96 sampai 5 kilo. Nah, nilai di sini kita rubah ke dalam bentuk Z. Kenapa kita rubah ke dalam bentuk Z? Nanti supaya kita dapat prediksi probabilitasnya. Karena Z di sini adalah suatu nilai yang mengandung distribusi normal. Distribusi normal. Kita rubah di sini dengan rumus ini, 5 dikurangi ini ya. Nah, ketemu angka ini, minus 2,22. Nah, di sini juga dapat angka minus 0,7. Oke. Nah, ini kan kita mencari nilai di tengah-tengahnya ya, antara. Maka bentuk nilai ini, bentuk tulisan ini bisa saya rubah. Nah, berarti kan nilai dari probabilitas Z minus 0,74 dikurangi dengan nilai dari probabilitas Z minus 2,22. Nah, begitu kan? Berarti penulisannya saya rubah antara kan? Antara ini dengan ini. Maka ini saya rubah seperti ini. Minus begitu ya. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang nilai ini berapa? Ya, nilai Z ini berapa? Ya. Juga nilai Z ini berapa? Ya. Nah, ini bisa kita lihat dengan tabel normal standar. Nah, namanya Z tabel ini ya. Coba kita lihat. Minus 0,74. Kita cek di sini. Nah, minus 0,74. Kita lihat di sini ya. Nah, di sini ada Z. Nah, kita tarik ke bawah. Minus ya. Berarti di sini 0,7. Nah, ini ya. Kita tarik ke atas. 4. Nah, ini ya, 4. Nah, ini kan 4. Oke, berarti nilainya adalah ini. Nah, 0,2296. Oke, sama dengan ini ya. Sama dengan ini. Kemudian minus 2,22. Nah, minus atasnya berarti. Minus 2, nah ini ya Z-nya. 2,22. Nah, ini. Sama dengan probabilitasnya ini. Begitu. Jadi ini adalah nilai probabilitas di tengah ini. Ya. Nah, kalau yang di pinggir-pinggir ini adalah nilai Z-nya. Nilai Z-nya. Ini, pinggir ini sama atas ini nilai Z. Oke. Sama dengan ini nilainya. Sama dengan ini ya. Kemudian, ini sudah kita dapatkan nilai probabilitasnya ini. Tinggal kita kurangi. Nah, sama dengan minus 0,2164. Atau sama dengan 21,64%. Oke, nah ini kita kalau mau lihat dari Z tabel ya, tabel Z. Nah, kalau misalnya dengan Excel kita bisa juga caranya begini. Nah, tadi kan nilai Z berapa? Minus 0,74 ya. Nah, itu sama dengan normal ini ya, maksudnya ya norm. Nah, pilih yang S. S itu standar ya, normal standar yang distribusi. Klik 2 kali. Nah, di sini ada nilai Z. Nah, nilai Z-nya ini ya. Minus 0,74 ya. Nah, kemudian titik koma. Nah, di sini pilihannya true atau false. Kalau true itu adalah keseluruhan atau kumulatif. Kalau false itu adalah titiknya, titik 0,74-nya. Nah, karena kita adalah kumulatif ya, kumulatif, maka pilih true. Nah, ini ya. Kemudian satu lagi Z minus 2,22 sama ya, sama dengan normal standar ya. Nah, ini Z-nya adalah minus 2,22.
Nah, ini sama juga kumulatif, pilih true. Enter. Nah, ini ya. Oke. Nah, tadi probabilitas antara nilai ini ya, kan kita kurangi ya. Ini kita kurangi ini. Nah, ini ya, sama ya. Jadi sama. Hasilnya sama. Ya, hasilnya. Nah, 21,64% sama hasilnya. Jadi jawabannya berapa probabilitas hasil produksi nanti kalau misalnya beratnya antara 4,96 sampai dengan 5 kg dari 100 cetakan yang kita produksi nanti probabilitasnya sekitar 21,64%. Nah, itu jawabannya. Cara menghitungnya seperti ini. Minus 2,789. Nah, maka kita bulatkan menjadi minus 2,79 gitu Mas. Ya. Jadi maka di sini minus 2,7 ya. Nah, maka yang kita pilih yang ini. Nah, probabilitasnya ini berarti nilai Z ya. Nilai Z-nya adalah minus 2,789 ya. Berarti kan minus 2,7 ada di sini. Nah, 89-nya nah, kita bulatkan menjadi 0,09 ini. Gitu. Nah, maka nilainya ini probabilitasnya atau luasannya begitu. 0,0026 begitu. Jadi nilai Z ini eh, untuk apa begitu kan? Nilai Z ini adalah nilai standar ya, nilai standar. Sesuatu yang standar itu kalau satuannya berbeda ya, itu akan berguna begitu. Akan supaya ukurannya menjadi standar begitu. Oke, mungkin nanti bisa dipelajari. Ada pertanyaan silakan nanti ya. Kalau misalnya distribusi sampel proporsi selanjutnya ya. Distribusi sampel proporsi. Nah, kalau tadi kan rata-rata ya, min ya. Nah, di sini kita menilai karakteristik dari sampelnya, kita gunakan proporsi. Nah, proporsi di sini adalah X per N, gitu kan. Nah, artinya dari berapa yang kita amati begitu ya, dari keseluruhan, dibagi dari keseluruhan. Kalau misalnya ini populasi ya, kalau sampelnya ya berarti kita ambil sampelnya, dari ambil sampel itu berapa yang kita amati ya, kita bagi dengan jumlah sampelnya ya. X per N. Nah, ini kan proporsi. Nah, kemudian rata-ratanya, nah, rata-rata dari distribusi sampel proporsi sama ya, tentunya sama. Proporsi berarti X per N begitu. Kalau standar deviasinya juga mirip ya dengan yang distribusi sampel rata-rata. Nah, cuma bentuknya yang berbeda. Bedanya adalah kalau di proporsi kita menggunakan P gitu kan. P kali 1 minus P. P kali 1 minus P dibagi N. P ini adalah apa? Proporsi yang kita amati. 1 minus P berarti selisihnya gitu kan. Dibagi dengan N. Terus akar ini sorry ya, ini pakai N besar ya, bukan N kecil ya, N besar. Nah, N besar dikurangi N sama dengan yang tadi. Nah, kalau populasinya tak terbatas berarti banyak sekali, maka nilai dari faktor koreksi ini sama dengan satu, gitu. Sama dengan satu. Ini kan besar sekali dikurangi dengan sampelnya hampir sama dengan populasinya sendiri, gitu kan. Ini dibagi ini akan satu. Nah, maka kalau populasi tak terbatas di sini adalah faktor koreksinya ini sama dengan satu. Nah, kemudian supaya kita bisa melakukan prediksi ya probabilitas misalnya, nah, maka kita gunakan nilai Z. Nah, nilai Z-nya seperti apa kalau proporsi? Yakni ya
proporsi dari yang sedang kita estimasi prediksi ya, dikurangi proporsi dari sampel ya yang sudah kita punya gitu kan. Kemudian dibagi dengan standar deviasi dari sampel di sini. Contoh ya, langsung saja contoh misalnya begini. Ada catatan dari bagian quality ya. Nah, bagian kualitas. Nah, di sini mata bor. Jadi ini pabrik membuat mata bor ya. Nah, di situ mengalami cacat ya, produksinya 2%. 2%. Nah, kemudian apabila ada pertanyaan dalam satu batch ya, kumpulan produk ya, dari 400 mata bor, nah, di situ pertanyaannya berapa probabilitasnya cacatnya 3% atau lebih ya. Nah, berapa cacatnya 3% atau lebih. Nah, maka eh, di sini kita mengacu atau mendapatkan informasi distribusi sampel proporsi, ya kan persentase ya, persentase. Nah, di sini rata-ratanya dari sampel rata-rata dari sampel proporsinya 2% ya. Kemudian standar deviasinya ya, standar deviasinya P ini P ini sama dengan P ya, maksudnya ya proporsinya ya. 2% dikalikan 1 minus 2% dibagi 400, sampelnya 400. Sekian. Nah, ya 0,007. Kemudian di sini kalau di pabrik mungkin ada faktor koreksi ya, ada faktor koreksi. Nah, mungkin ada toleransi dan lain sebagainya. Kalau misalnya 3%, pertanyaannya, ini ada koreksinya. Kalau faktor koreksinya di sini kita menggunakan 1 minus 2N. Nah, sebesar ini. Nah, kemudian 3% ini dikurang ini, jadi yang kita hitung nanti yang ini. Gitu. Nah, ya. Nah, maka berapa probabilitas lebih dari 0,028 ya. Nah, berarti lebih dari, maka kita bisa membuat nilai menjadi 1 minus gitu. Ya, 1 minus kurang dari. Kita rubah lebih dari ini menjadi kurang dari, maka ada nilai satunya di sini. 1 minus lebih dari kan berarti bisa 4, bisa 6, bisa 7% begitu kan. Nah, maka kalau kita ingin mendapatkan nilai itu, kita kan menghitungnya sampai tak terhingga kan. Nah, maka kita rubah menjadi 1 minus probabilitas kurang dari, sama saja. Ini lebih mudah. Nah, maka yang kurang dari di sini ya, baru kita rubah bentuknya menjadi nilai Z. Nilai Z standar. Nilai Z. Nah, oke, nilai Z-nya ini dikurangi dengan eh, probabilitas sampel distribusinya, sampel proporsinya ya, ya 2. Kemudian kita bagi dengan standar deviasinya, ya. Nah, ketemu nilai 1,25. 1,25 di sini nilai Z. Nah, kita bisa cek dengan tabel 1,25. 1,2 ini ya. Nah, 5-nya ini. Maka 0,8944. 0,8944. Oke. Nah, 1 minus 0,894 sama dengan ini. 0,1056 atau 10,56%. Jadi jawabannya probabilitas ya, estimasi ya ini ya, bahwa mata bor ya dari 400 mata bor nanti yang diproduksi gitu ya. Nah, di situ probabilitasnya sekitar 10,56% yang cacat, lebih dari 3%. Ya. Nah, jadi kita juga bisa ya ngitung nilai Z-nya dengan Excel ya, misalnya 1,25. Ya, nilai Z 1,25. Nah, sama dengan norm ya. Norm standar ini ya. 1,25
Ini kita pilih true. Ya. Nah, di sini kadang komputer masing-masing ya laptopnya bisa koma atau titik koma, tergantung settingan dari Excel. Oke, nah nilainya sama ya. Maka ya probabilitas lebih dari ini, lebih dari 1,25, maka ya probabilitasnya ya 1 dikurangi ini, lebih dari 10,56%. Oke, pertanyaannya ya mungkin bisa menjadi petunjuk perbaikan ya. Oh, kita tahu misalnya dari 400 produksi Matabor ini yang cacat dari 3% itu sekitar 11% misalnya. Nah, 11% di sini kalau kita kalikan dengan 400 produk ya. Nah, itu berapa setaranya? 400 produk. Nah, sekitar 42 Matabor ya. Nah, ini kalau satu batch ya, satu batch saja. Satu batch itu yang cacat 42 Matabor unit. Nah, nanti kalau batch-batch lain berarti di sini kan cukup banyak. Nah, maka informasi sederhana ini bisa menjadi suatu awalan ya, trigger ya, tanda untuk pemicu inisial trigger ya. Jadi pemicu awal untuk perbaikan misalnya. Apa yang menjadi penyebab kenapa kok apa cacatnya cukup banyak? Satu batch itu isinya 400, sekitar berapa 42 unit ya yang cacat. Nah, ini yang perlu kita apa gali, selidiki lebih lanjut. Baik, mungkin ada pertanyaan sampai di sini.